Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore saudara-saudara semua. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana pencegahan dan deteksi fraud bagi startup pada seminar hari ini. Next. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ayatul Adnan Sinaga. Pendidikan saya di 3 Akuntansi Universitas Gadjah Mada, dan sekarang saya berkuliah di Universitas 11 Maret, jurusan S1 Akuntansi. Pengalaman saya pernah mengikuti accounting internship di PT Berantas pada 2021, kemudian saya pernah mengikuti pelatihan audit corporate fraud in banks di EY pada tahun 2021, kemudian saya pernah mengikuti audit internship di Kantor Akuntan Publik KKSP pada tahun 2020 dan pernah mengikuti pelatihan audit juga di Kantor Akuntan Publik KKSP pada tahun 2019. Saya pernah mengikuti sertifikasi Certified Accounting Technician for Preparation on Financial Statement based on SAK ETAP pada tahun 2021 dan saya pernah mengikuti sertifikasi program pelatihan terpadu perpajakan A dan B pada tahun 2019. Next. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan apa itu startup. Kata startup berasal dari serapan dari bahasa Inggris yang berarti bisnis yang baru saja dirintis atau bisnis rintisan. Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Next. Jadi, ada beberapa fraud pada startup belakangan tahun ini. Yang pertama adalah pelanggaran transaksi pada Tokopedia. Jadi, pelanggaran ini adalah pelanggaran transaksi terhadap 49 buah produk dari kampanye promosi di startup Tokopedia. Untuk yang kedua adalah fraud pada internal fraudnya startup Grab. Jadi Grab telah melaporkan terdapat internal fraud hingga 1 miliar pada tahun 2018. Yang ketiga adalah order fiktif Gojek. Yang keempat adalah kasus pesanan Lazada. Jadi kasus pesanan ini, pesanan Lazada, seseorang memesan sebuah iPhone, namun setelah diterima yang didapat bukan iPhone, melainkan adalah sabun. Jadi itu salah satu fraud yang ada pada perusahaan startup. Next. Selanjutnya kecurangan. Next. Kategori kecurangan ada 3, yaitu yang pertama laporan keuangan atau financial statement fraud, yang kedua penyalahgunaan aset, yang ketiga adalah korupsi. Financial statement fraud adalah sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material, laporan keuangan yang merugikan investor atau kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non-finansial. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran biaya secara curang atau fraudulent disbursement. Yang ketiga adalah korupsi. Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE. Bukannya pengertian korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan TKP di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, yaitu konflik of interest, suap, pembelian ilegal, dan pemerasan. Next. Selanjutnya, kecurangan akan terjadi jika yang pertama, pengendalian internal tidak atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga,
pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan. Next. Selanjutnya, kecurangan terjadi apabila model manajemen sendiri tidak melakukan kecurangan, tidak efisien, dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hubungan dan peraturan yang berlaku. Kemudian pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan. Kemudian industri di mana startup menjadi bagiannya menjadi sejarah atau tradisi kecurangan. Next. Selanjutnya pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan ada 4, yaitu yang pertama, struktur pengendalian internal yang baik, kemudian mengefektifkan aktivitas pengendalian, kemudian meningkatkan kultur organisasi, kemudian yang terakhir mengefektifkan fungsi internal audit. Next. Struktur pengendalian internal baik, yaitu ada 5 komponen. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua penaksiran risiko, yang ketiga standar pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima pemantauan atau monitoring. Next. Lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Selanjutnya risiko. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini. Yaitu yang pertama, perubahan dalam lingkungan operasi, yang kedua, personel baru, yang ketiga, sistem informasi yang baru atau diperbaiki, yang keempat, teknologi baru, yang kelima, lini produk, keenam, produk atau aktivitas baru, kemudian operasi luar negeri, dan yang terakhir adalah standar akuntansi baru. Next. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan penelaahan terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas, dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas. Kemudian, pemantauan. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat untuk waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Next. Selanjutnya, mengefektifkan aktivitas pengendalian ada review kerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Next. Review kerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perakiraan, atau kinerja periode sebelumnya. Menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda, operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan. Kemudian yang kedua itu pengolahan informasi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum, general control, dan pengendalian aplikasi, application control. Next. Pengendalian fisik. Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files, dan perhitungan secara periodik dan membandingkan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendalian. Kemudian pemantauan. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat dan pengambilan tindakan koreksi. Selanjutnya, meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi terdapat 4 poin. Yang pertama, keadilan, yang kedua, tanggung jawab, yang ketiga, transparansi, yang keempat, moralitas. Keadilan ini melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan
stakeholder lainnya dari rekayasa transparansi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, transparansi. Transparansi atau keterbukaan bagi stakeholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu perusahaan. Dalam hal ini, terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham atau publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur, dan tepat waktu. Selanjutnya, akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini menciptakan pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham, dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban pada pengurus perusahaan atas keputusan-keputusan yang dibuat dan kinerja yang tercapai. Selanjutnya kehandalan. Kehandalan yaitu pihak manajemen atau pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu komitmen. Nah, pihak manajemen atau pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnya, serta menurunkan risiko perusahaan. Next. Selanjutnya, mengefektifkan fungsi internal audit. Next. Internal audit startup harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi startup. Kemudian, internal audit startup harus mempunyai uraian tugas secara tertulis. Kemudian, internal audit harus mempunyai internal audit manual. Selanjutnya, harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit startup. Next. Selanjutnya, internal audit startup harus memiliki sumber daya yang profesional, capable, bisa bersifat objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Kemudian, internal audit harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Setelah itu, menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas, mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti, kemudian memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan, dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Next. Kemudian, membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non-keuangan. Kemudian, menetapkan kebijakan startup terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan. Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan, karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja. Kemudian yang terakhir, menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan, hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar. Next. Kemudian, pendeteksian kecurangan. Pendeteksian kecurangan terhadap laporan keuangan ada 3 poin. Yang pertama, analisis vertikal. Yang kedua, analisis horizontal. Kemudian ada analisis rasio. Sebelumnya, mohon maaf, ya. Analisis vertikal itu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas dengan menggambarkan dalam persentase. Kemudian analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase-persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Kemudian yang terakhir analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Next. Yang kedua ada penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Ada 4 poin, yaitu analytical review, yang kedua statistical sample, yang ketiga vendor of outsider complaints, dan yang terakhir certificate of observation. Untuk analytical review, itu suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan.
Selanjutnya, untuk statistical sampling, yaitu sebagaimana persediaan dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan atau irregularities. Metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya. Kemudian yang ketiga itu vendor of outsider complaints. Komplain atau keluhan dari konsumen ini sangat merupakan alat deteksi yang baik karena dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang terakhir adalah site visit observation. Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian internal di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan pada CFE akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah. Next. Kemudian korupsi. Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini, kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik atau red flags si penerima maupun si pemberi. Orang-orang yang menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana pada umumnya mempunyai karakteristik atau red flag sebagai berikut. Yang pertama adalah the big spender, yang kedua adalah the gift taker, yang ketiga dia couple, yang keempat the rule breaker, yang kelima adalah the complainers, dan yang terakhir adalah the genuine needed. Next. Nah, setelah itu orang yang melakukan pembayaran mempunyai karakteristik red flag sebagai berikut. Itu yang pertama the slash factor, yang kedua the too successful bidder, yang ketiga poor quality higher prices, dan yang terakhir the one person of operation. Next. Selanjutnya ada beberapa tips agar terhindar dari penipuan. Yang pertama, penipuan pada startup dan bisnis owner. Yang pertama yaitu pastikan teknologi berfungsi. Menjadi rahasia umum jika di dunia startup, ketika membicarakan teknologi, banyak pendiri dan tim engineer yang merahasiakan cara kerja teknologi yang diciptakan. Keputusan tersebut sah-sah saja, asal pendiri startup mengetahui dengan benar cara kerja dan fungsinya. Yang kedua yaitu melakukan validasi. Kesalahan lain yang terjadi adalah proses validasi produk gagal dilakukan. Mesin yang seharusnya bertugas mengecek dalam waktu yang singkat dan harga terjangkau, faktanya tidak bisa diaplikasikan secara sempurna. Kemudian yang ketiga, orang hebat bukan jaminan sukses. Ada kasus, yaitu kasus Theranos, untuk membuktikan ke regulator, stakeholder, pengguna, dan media adalah menempatkan tokoh high profile dari kalangan pemerintah, teknologi, dan politik. Dari permukaan, startup tersebut terkesan memiliki integritas tinggi dan bisa dipercaya. Namun produk yang gagal divalidasi membuat semuanya percuma. Kemudian yang keempat yaitu transparansi. Transparansi juga merupakan menjadi kunci sukses sebuah startup. Tidak hanya di hadapan investor, namun juga pegawai, investor, regulator, dan media. Banyak pegawai yang tidak mengetahui dengan jelas fungsi mesin yang dimiliki perusahaan yang ternyata gagal beroperasi. Nah, pada kasus Theranos juga gagal menyampaikan informasi yang akurat ke regulator terkait di industri kesehatan yang ketat. Kegagalan ini bersifat sangat fatal. Kemudian, akui kegagalan dan pivot. Jika pada akhirnya startup stuck dan tidak bisa mengandalkan teknologi sebelumnya, cobalah untuk mengakui kegagalan tersebut dan jangan menjanjikan harapan palsu. Jika dimungkinkan,
Cobalah pivot, lepaskan mimpi lama teknologi sebelumnya, dan ciptakan teknologi baru yang berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah ciptakan value. Banyak startup yang menyebutkan tujuan mereka mendirikan startup adalah memberikan value untuk banyak orang. Pertahankan visi dan misi tersebut untuk kesuksesan dalam jangka panjang, hindari memikirkan peluang, kesempatan, dan potensi mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, namun gagal menciptakan value yang bermanfaat. Next. Begitulah beberapa materi yang telah saya sampaikan. Apabila dari saudara-saudara sekalian ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Saudari Yesi, silahkan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas pemaparannya materi untuk malam ini. Sangat-sangat menarik ya pembahasannya. Di sini saya ingin menanyakan bahwa dalam mendeteksi fraud, teknik manakah sih yang sering banget digunakan sama auditor ataupun yang lainnya dalam mendeteksi? Baik, terima kasih Saudari Yesi atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana mendeteksi fraud, teknik manakah yang paling sering digunakan? Nah, saya akan menjawab dengan singkat saja. Yang paling digunakan dalam mendeteksi fraud yaitu adanya keterkaitan dengan pihak eksternal dengan memberikan bantuan pada organisasi, baik yang nyata ataupun fiktif. Untuk itu, harus dideteksi adanya hubungan antara organisasi dengan lembaga keuangan, organisasi dengan individu, eksternal auditor, lembaga pemerintahan, atau investor. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik, sama-sama. Saudara Nalendra, dipersilahkan. Ya, dari pemaparan saudara ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada saudara. Nah, dalam melakukan langkah pencegahan fraud, pemilik bisnis harus melindungi perusahaan dan pelanggan agar berinteraksi dengan mudah dan cepat. Nah, bagaimana sih cara bagaimana cara mencegah online fraud itu sendiri? Baik, terima kasih pertanyaannya, Saudara Nalendra. Yang pertama, kita harus memperketat pelaksanaan SOP. Untuk mencegah terjadinya online fraud, pemilik bisnis harus memperketat pelaksanaan SOP perusahaan. Nah, pastikan karyawan tidak melewatkan prosedur yang telah ditetapkan. Sebab, pengabaian SOP yang dilakukan oleh karyawan dapat mengakibatkan perusahaan tidak terkendali, sehingga meningkatkan resiko terjadinya fraud. Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan software yang accountable. Penggunaan software juga bisa dijadikan cara untuk mencegah fraud pada bisnis. Nah, namun software yang digunakan harus memiliki dua syarat. Syarat yang pertama yaitu software harus terintegrasi satu sama lain pada internal perusahaan guna mempercepat transfer data dan pengawasan data. Kemudian yang kedua, adanya jaminan dokumen yang penting. Artinya, software yang digunakan harus mampu menjaga kepentingan perusahaan serta membangun akuntabilitas secara efisien. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu mengoptimalkan pengawasan. Tidak hanya memperketat SOP, kita juga harus melakukan pemantauan terhadap sistem pengendalian internal secara berkala. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui di mana letak kelemahannya atau celah yang memungkinkan terjadinya fraud dan memperbaiki efektivitas pengendalian tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, lakukan aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian selama transaksi berlangsung harus disesuaikan dengan perubahan situasi. Kita juga perlu melakukan identifikasi sejumlah dokumen serta catatan yang umumnya digunakan dalam proses transaksi. Nah, prosedur pengendalian ini tentunya akan membantu kita sebagai pebisnis untuk menghindari fraud. Seperti itu. Selanjutnya itu menghindari sistem IT yang terpisah-pisah. Dalam menjalankan bisnis kita,
usahakan kita tidak menggunakan sistem IT yang terpisah-pisah. Nah, kenapa? Karena dapat menghambat konsolidasi data dari berbagai sumber sehingga meningkatkan potensi terjadinya fraud. Seperti itu, apakah cukup menjawab pertanyaan Saudara Malendra? Baik, sudah cukup pertanyaannya, cukup menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mas. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara Seminar Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Fraud Startup di Indonesia. Semoga kita sukses selalu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.